Lupakan sejenak gelar juara Piala Presiden. Saatnya fokus laga internasional hadapi Penang FC. Euforia Persebaya Surabaya setelah menjuarai Piala Presiden 2026 mulai ditinggalkan. Setelah mendapat waktu istirahat selama 4 hari, Bajul Ijo kembali menjalani latihan di lapangan ABC Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya pada Selasa 11 Agustus 2026 sore. Jeda tersebut diberikan sebagai bagian dari program pemulihan setelah Persebaya melewati jadwal padat sepanjang Piala Presiden 2026. Persebaya harus menjalani 3 laga di fase grup sebelum melanjutkan perjalanan hingga semifinal dan final. Setelah memastikan trofi Piala Presiden berada di tangan, fokus tim kini kembali diarahkan pada rangkaian agenda pramusim sekaligus membangun kesiapan skuad untuk menghadapi Super League 2026-2027. Diogo Carvalho, pelatih fisik Persebaya, mengatakan, libur 4 hari diberikan untuk membantu pemain memulihkan kondisi fisik dan mental setelah menjalani rangkaian latihan serta pertandingan dengan intensitas tinggi. 4 hari libur kemarin sangat penting bagi kami. Sebelumnya kami melewati periode yang sangat padat dengan banyak sesi latihan dan pertandingan, sehingga waktu pemulihan sangat terbatas, ujar Diogo. Tony Firmansyah, harapan baru Tavares, yakin akan bersinar mengalahkan Marcelino Ferdinand. Persebaya Surabaya masih menaruh kepercayaan besar kepada Tony Firmansyah untuk menghadapi kompetisi Super League 2026-2027. Gelandang berusia 21 tahun itu menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapat kesempatan dari Bernardo Tavares sejak pelatih asal Portugal tersebut menangani Green Force pada putaran kedua musim lalu. Tony bahkan tetap masuk dalam rencana utama Tavares selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim. Kepercayaan tersebut tidak datang tanpa alasan. Tony dinilai mampu menjalankan perannya di lini tengah sekaligus memberikan keseimbangan dalam permainan Persebaya. Pada musim lalu, Tony tampil dalam 28 pertandingan dengan total 1.889 menit bermain dan menyumbang 1 assist. Tony menyadari persaingan pada musim baru akan makin berat. Karena itu, dia memilih tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah didapat. Pemain dengan 11 caps di Timnas U23 Indonesia tersebut ingin memberikan kontribusi lebih besar untuk Persebaya sepanjang kompetisi 2026-2027. Kepercayaan Tavares menjadi modal bagi Tony untuk membuktikan bahwa dirinya layak menjadi salah satu pemain penting Persebaya musim ini. Apakah Tavares tetap mempertahankan formasi juara Piala Presiden atau berani membongkar komposisi tim? Pesta kemenangan telah usai. 4 hari libur berlalu, dan Gelora Bung Tomo kembali membara. Bernardo Tavares tidak main-main. Satu keputusan ekstrim kini mengancam zona nyaman para bintang Persebaya. Selasa sore 11 Agustus, lampu Stadion GBT menjadi saksi. Kembali berdenyutnya mesin Green Force. Namun bagi Tavares, trofi Piala Presiden hanyalah masa lalu. Pelatih asal Portugal itu mulai melancarkan operasi paling beresiko. Mengikis habis ketergantungan pada starting 11 utama. Tidak ada lagi istilah pemain anak emas. Beban kerja ekstrim dari ketatnya turnamen pramusim kini dirombak total. Tavares mulai menempa ketahanan fisik dan stamina jangka panjang para pemain. Sebuah transisi krusial yang memaksa seluruh skuad bekerja sampai batas kemampuan mereka demi mengarungi kompetisi resmi yang jauh lebih kejam. Kombinasi antara kelelahan mental usai juara dan godaan membangkang pada taktik baru kini berada di depan mata. Jika kedalaman skuad tidak terbentuk sekarang, panggung juara kemarin bisa berbalik menjadi mimpi buruk di liga yang sebenarnya. Gelora Bung Tomo sudah bersaksi. Sekarang, panggung kompetisi menanti. Apakah perombakan dingin Bernardo Tavares ini akan melahirkan dinasti baru Green Force atau justru menjadi awal runtuhnya fondasi sang juara? Ekspektasi tinggi bonek sekarang ditujukan ke Reza Arya, penyelamat gawang di final Piala Presiden. 2 tepisan, 1 pahlawan, dan sebuah takdir yang berubah total. Di bawah tekanan jutaan pasang mata, Reza Arya bukan sekedar menepis bola, ia meredut panggung utama yang hampir hilang. Malam final kemarin menjadi bukti sahih dari kebangkitan yang tak terduga. Statistik mencatat, rasio penyelamatan adu penalti Reza melonjak drastis, membuktikan ketenangan dan pembacaan arah bola yang hampir sempurna di momen krusial. Namun, pahlawan tak lahir dalam semalam. Di balik kesuksesan di partai puncak, ada perang dingin di internal Persebaya.
berada dalam himpitan persaingan sengit para penjaga gawang top Green Force. Tekanan mental Reza berada di titik puncak. Satu kesalahan kecil di sesi latihan bisa melemparnya ke bangku cadangan. Namun, bukannya runtuh. Reza justru menempa mentalitasnya menjadi baja, mengubah keraguan menjadi pembuktian paling brutal di bawah mistar gawang. Adu penalti di final bukan lagi soal teknik, melainkan pertarungan psikologis. Saat kiper lain runtuh oleh beban ekspektasi, Reza Arya berdiri kokoh, mengunci posisi kiper utama Persebaya lewat aksi heroik yang mematikan asa lawan. Tepisan ikonik di partai final itu telah usai. Namun pertanyaannya kini mengudara. Apakah tembok kokoh Reza Arya akan terus berdiri tak tertembus? Ataukah panasnya persaingan di mistar Persebaya akan kembali menuntut korban baru? Lini belakang Persebaya Surabaya sudah siapkah diuji striker house goal saat hadapi Penang FC nanti? Ujian internasional menanti sang juara. Sabtu, 15 Agustus, Gelora Bung Tomo bukan cuma menggelar laga persahabatan. Ini adalah panggung bentrok dua filosofi sepak bola yang siap memicu ledakan. Bukan sekedar laga pemanasan biasa, Persebaya Surabaya bakal kedatangan tamu berbahaya asal Malaysia, Penang FC. Tim asal negeri jiran ini datang membawa senjata paling mematikan, permainan fisik tanpa kompromi, dan skema counter-attack kilat yang siap menghukum lini pertahanan yang lengah. Laga ini akan menjadi ajang pembuktian sesungguhnya bagi benteng pertahanan Green Force. Semua mata kini tertuju pada sang komando Yuran Fernandes. Kapabilitas Yuran dalam membaca arah bola-bola daerah dan mengomandoi barisan belakang bakal diuji habis-habisan. Satu celah kecil saat Penang FC melancarkan umpan lambung langsung bisa menjadi petaka di hadapan puluhan ribu bonek. Ini adalah bentrok klasik antara dominasi penguasaan bola melawan serangan balik mematikan. Pertarungan di udara dan adu kecepatan di garis pertahanan tinggi Persebaya akan menentukan siapa yang layak mendikte permainan di GBT. Peluit pertama di Sabtu malam nanti akan menjadi jawaban. Apakah tembok kokoh yang dikomandoni Yuran Fernandes mampu meredam gempuran kilat dari Malaysia, atau justru Penang FC yang akan mencoreng keangkeran Gelora Bung Tomo? Sejarah membuktikan, jebakan juara pramusim seringkali menjadi racun manis di liga. Angkat piala hari ini, hancur lebur besok pagi. Jangan senang dulu bonek mania. Piala Presiden 2026 mungkin sudah di tangan, tapi sinyal bahaya justru baru saja menyala di Gelora Bung Tomo. Panggung selebrasi belum sepenuhnya dingin, tapi peringatan keras sudah menggema dari dalam kamar ganti Green Force. Sang jenderal lapangan tengah, Francisco Rivera, menolak mabuk dalam euforia kemenangan. Bagi Rivera, trofi pramusim ini bukanlah puncak pencapaian, melainkan awal dari neraka pertarungan yang sesungguhnya. Sejarah membuktikan, jebakan pramusim seringkali menjadi racun manis. Tim yang terlena dengan statistik di atas kertas biasanya akan menjadi mangsa empuk saat kompetisi resmi dimulai. Rivera tahu betul, seluruh rival di Liga 1 kini tidak lagi melihat Persebaya sebagai kontender biasa, melainkan target utama yang harus ditumbangkan. Satu langkah saja mereka lengah, mahkota yang baru diraih ini siap direbut kembali. Piala Presiden sudah di genggaman, tapi sejarah tidak akan pernah mencatat siapa pahlawan di laga pemanasan. Pilihan kini ada di tangan Green Force, terus lapar dan membakar Liga 1 atau puas jadi raja sehari yang akhirnya runtuh di telan ekspektasi. Sanggupkah Surabaya mempertahankan tahtanya? Kita tunggu pembuktian darah dan keringat mereka di atas rumput hijau. Siapa pemain yang paling patut diberi kesempatan starter lawan Penang FC Sabtu besok? Fisik hancur-hancuran, tapi laga internasional sudah di depan mata. Pertaruhan gila Bernardo Tavares. Bintang utama diistirahatkan atau risiko badai cedera menghancurkan impian Liga Super. Usai menguras habis darah dan keringat di turnamen super padat Piala Presiden 2026, Bajul Hijau sama sekali tak diberi ruang untuk bernapas. Tepat tanggal 15 Agustus, laga uji coba internasional bergengsi menanti. Persebaya Surabaya ditantang kekuatan Malaysia Penang FC. Di saat mesin para pemain inti berada di titik nadir, Tavares kini berdiri di persimpangan jalan paling krusial. Menghadapi lawan sekelas Penang FC dengan skuad utama yang kelelahan adalah bunuh diri. Taktik rotasi ekstrim dan pembongkaran lini pelapis menjadi satu-satunya jalan keluar. Kehilangan satu saja pemain kunci akibat cedera saat ini, sama saja menyerahkan kemenangan cuma-cuma kepada Bayangkara FC di laga kick-off pembuka Liga Super bulan September mendatang. Laga melawan Penang FC bukan lagi sekedar uji coba biasa,
melainkan panggung penghakiman bagi kualitas kedalaman skuad Green Force. Apakah barisan pemain pelapis ini siap menjadi pahlawan baru? Ataukah eksperimen Tavares justru menjadi awal petaka Persebaya di musim baru? Rumput hijau tanggal 15 Agustus besok yang akan menjawab segalanya. Siapa playmaker cadangan yang pantas menggantikan peran Rivera kalau dia dikunci rapat lawan atau alami cedera? Pemain terbaik dan sang striker pembunuh memang milik Surabaya. Tapi bagaimana jika taktik emas ini berhasil dibaca lawan atau hancur dihantam badai cedera? Panggung final kemarin menjadi saksi bisu keperkasaan Green Force. Francisco Rivera resmi menobatkan dirinya sebagai pemain terbaik, sementara Ramadhan Sananta membuktikan diri sebagai monster paling mematikan di kotak penalti lawan. Kombinasi keduanya bagaikan keajaiban mutlak. Visi kelas dunia dari Rivera dipadu dengan insting membunuh Sananta menciptakan formula yang sampai detik ini belum sanggup dihentikan siapapun. Namun di balik kilau trofi tersebut, sebuah celah fatal kini mengintai Persebaya jelang bergulirnya Liga Super. Keberhasilan Bajul Ijo tampak sangat bergantung pada magis satu nama, Francisco Rivera. Jika tim-tim lawan di Liga Super sanggup mematikan alur bola Rivera, atau skenario terburuk cedera menghampiri, di mana rencana B Persebaya? Apakah skuad Green Force punya kedalaman taktik atau justru langsung lumpuh total tanpa sang otak permainan? Ketergantungan pada dua sosok jenius ini bisa menjadi senjata paling mematikan sekaligus bom waktu yang siap meledak kapan saja. Liga Super tidak pernah ramah pada tim yang hanya memiliki satu nyawa. Ketika magis Rivera dan Sananta berhasil dikunci, saat itulah kita akan melihat apakah Persebaya benar-benar kandidat juara atau sekedar raksasa dengan kaki rapuh.